Kita kedatangan guest star yang udah mau lulus SMP nih. Dia juga udah mau masuk lab school Kebayoran. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Tortilla. Tortilla? Talk showin aja lah ya. Perkenalkan, nama aku Alif sebagai host di podcast ini. Dan aku juga Umar sebagai host di podcast kali ini. Hari ini kita kedatangan guest star yang udah mau lulus SMP nih. Dia juga udah mau masuk lab school Kebayoran. Lab school nih. Lab school. Oke, coba Kak perkenalkan dulu diri, nama, kelas dan hobi ya. Oke, jadi nama aku Rafa Haji Kalfarezal dari 9 Tambora. Hobi aku main game. Main game doang masa? Main game, main bola ya. Main bola. Main bola, ya boleh lah. Oke, selama di SMP nih kamu dikenal sebagai orang yang kayak gimana? Coba Umar gimana menurut aku? Menurut aku nih ya. Ini menurut kamu, aku gimana? Nanti gantian ya. Ya, oke. Jadi menurut aku nih Kak Rafa nih humble, nggak banyak tingkah juga, baik banget. Baik banget. Kalau menurut kakak sendiri kayak gimana? Orangnya baik. Baik. Rajin menabung, Rajin tidak menabung. sombong. Oke. Suka menolong. Aku juga mau tahu nih Kak, momen paling berkesan selama di SMP tuh apa Kak menurut Kakak? Momen paling berkesan pastinya ketemu sama teman-teman semuanya di sini, bisa kenal sama teman-teman baik di sini, bisa ngobrol tiap hari, terus bisa bercanda bareng, sama pas kegiatannya juga, kegiatan sekolah pastinya seru. Kalau kegiatan sekolah nih kayak misalnya live-in gitu apa? Menurut kakak yang paling seru yang mana? Live-in maksudnya di antara Di antara itulah kayak Ramadan Camp, live-in atau yang paling aku suka itu pas live-in karena kita satu sekolah ke Jogja bareng-bareng ke Gunung Merapi juga ke Gunung Merapi, kita naik jeep. Naik jeep nih. Nah, kan kakak udah mau masuk SMA nih, SMA Lab School. Jadi menurut persiapan masuk SMA nih kak, apa aja yang menurut kakak penting buat disiapin buat masuk SMA? Yang penting buat disiapin, pertama kita cari tahu dulu ya SMA-nya kita perlu ngapain, kita mungkin perlu belajar buat adaptasi pelajaran yang ada di sana, terus guru-gurunya kayak gimana? kita kenalan ya, Iya, terus teman-temannya juga kita ajak kenalan biar banyak relasinya gitu, sama pergaulannya juga ya. Pergaulannya kita jauh yang buruk. Perjalanan yang buruk ya. Emang di sini menurut kakak buruk atau enggak kalau di Sini baik-baik tuh. Baik. Semuanya baik. Kalau buat kayak nyari prestasi gitu di masa SMP menurut kakak penting gak sih? Penting banget, terutama buat kalau mau masuk SMA yang ada jalur prestasi, itu bisa dipakai sertifikatnya. Kalau masa yang tepat kayak kelas berapa gitu buat nyari prestasi atau lomba-lombanya itu kelas berapa ya kak kalau boleh tahu? Paling tepat sih menurut aku di kelas 8 sama 9 awal ya, karena di kelas 8 sama 9 kita udah mulai adaptasi sama sekolah, jadi kita bisa belajar lebih banyak, terus udah kenal-kenal juga sama teman sama gurunya, jadi kita bisa lebih maksimal gitu karena nggak perlu adaptasi lagi. Oke, terus kak nih, kan kakak nih udah di penghujung kelas 9 ya kak, jadi sibuk dong, banyak kayak ujian, TKA, karya tulis juga, apalagi ada ujian tahfiz sama tasin juga kan. Jadi kakak kan pasti harus belajar dong. Betul. Jadi buat bagiin waktunya tuh kayak gimana? Cara bagi waktunya ya kita kurangin dulu yang nggak penting, misalnya kayak main game. Tapi kan hobi kakak main game gimana? Gimana? Aku main game kalau libur aja. Oh. Kalau weekend. Kalau weekend. Betul. Jadi kita kurangin yang jadi kita prioritasin dulu yang penting, kayak misalnya belajar, terus tugas-tugasnya juga kita kerjakan dari jauh-jauh hari biar gak mepet ya sama deadline-nya. Sama ujian juga belajar dari jauh-jauh hari biar
nggak belajar sampai malam gitu, sampai tengah malam masih ngafalin gitu, masih belajar. Tapi kakak pernah nggak kayak sebelum ujian gitu SKS? Pernah Kan? Pernah. Pinter-pinter pernah ya ternyata. Pernah karena kayak gitu. Ya udah lanjut aja. Jadi kan setiap orang tuh pasti berubah ya masa-masanya dari kecil sampai dewasa kan. Kalau bagi kakak nih, perubahan paling besar dalam diri kakak dari kelas 7 sampai kelas 9 tuh apa kak? Misalnya perubahan dalam perasaan kakak, misalnya kayak dulunya tuh kakak mungkin pas kelas 7 sensitif, sekarang kelas 9 udah mulai mental udah lumayan lebih kuat, tapi kalau itu gimana? Itu juga mental ya, mental dari kelas 7 sampai kelas 9 ini berubah karena semakin mau belajar untuk coba hal baru ya. Iya. Terus ikut paskib ya, paskib juga nguji mental ya. Ikut Terus lomba-lomba kali ya? Ikut lomba-lomba juga pastinya. Terus juga untuk perasaan jadi lebih sabar ya, karena Ya, ngadepin temen ya? ngadepin teman apalagi. Contohnya siapa kak? Ya, Oh ada. Oke. jadi lebih sabar ya. Nah, yang ini saya juga mau tahu nih kak, kan kakak bentar lagi udah mau masuk SMA nih, udah mau lulus SMP. Ini impian kakak nih atau tujuan kakak di SMA tuh apa aja kak? Yang pertama aku mau untuk mempertahankan nilai ya, yang baik gitu. Semoga nanti bisa masuk perguruan tinggi jalur prestasi, jadi nggak perlu tes juga. Terus juga pengen ikut lomba-lomba nasional dan internasional. Sama kalau mau sih pengen dapat beasiswa untuk Buat kuliah? kuliah ya. Oke. Emang kakak mau kuliah kemana nih kak? Kalau mau ya mau Singapura, Wih, Oh. NUS? NTU. Oh, NTU, oke. Jadi kak, kan kakak udah ini kan banyak dong pasti pas SMP ini ikut lomba-lomba atau turnamen-turnamen lah ya. Jadi coba tuh nong kak salah satu lomba ceritain pengalamannya. Pengalamannya pas lomba bareng teman-teman di Innovation Namanya apa? Indonesia Innovation Day. Itu lomba apa, Kak? Itu kita lombanya bikin inovasi, terus kita bakal presentasi ke jurinya. Di jurinya menilai, jadi kita bikin inovasi terus. Nah, tiap kelompok itu kita punya kategorinya masing-masing. Ada yang bikin, misalnya ada yang bikin robot, ada yang bikin minuman, ada yang bikin makanan. Kalau sendiri bikin apa? Aku bikin aplikasi. Kelompokku bikin aplikasi menabung. Oh, oke. Kita pesan aku cukup senang ya bisa diajak sama teman aku buat ikut lomba itu. Terus aku juga bisa dapat pengalaman lomba internasional, jadi bisa ketemu banyak teman dari luar Indonesia. Terus juga bisa mulai berani lah buat ngobrol sama juri, apalagi jurinya juga dari luar Indonesia. Oke. Terus kak nih, kan selama kakak di SMP nih, menurut kakak guru sama temen yang paling berkesan lah atau paling punya banyak peran di SMP ini siapa kak? Kalau boleh tahu. Guru ya. Kalau guru Miss Dewi. Oh, Miss Dewi, oke. Miss Dewi ngajarin aku banyak sih. Pertama harus berani gitu buat menghadapi kedepannya. Habis itu ada Miss Dian juga. Miss Dian ngajarin aku dari SD malah. Habis itu di SMP ketemu lagi. Miss Dian udah sabar ngajarin aku dan teman-teman semua. Terus sama Kalau teman berapa? bebas. Kalau teman bebas kan pasti banyak dong temannya. Banyak. Tadi tuh kalau nggak dianggap gimana? Kalau nggak dianggap gitu. Ya klarifikasi berarti. Klarifikasi, oke. Yang pertama ada Naren. Oke, Naren. Reza. Fadil. Mahesa. Kenzi. Tristan. Dia. Semuanya berarti ya. Hafiz. Semuanya berarti. Semuanya berkesan ya di SMP ini. Oke, Alif.
Oke, sebelum kita akhiri podcast hari ini, kita dari BMDB mau nanya pesan kakak untuk adik kelas, untuk guru-guru siapapun yang masih ada di BMDB itu apa kak? Buat guru, makasih udah buat sabar ngajarin aku dan teman-teman semua, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Terus buat adik kelas, semangat buat kelas 9-nya, cari prestasi sebanyak-banyaknya buat masuk SMA. Habis itu belajar buat ujian juga. Oke. Semangat ya. Kalau buat teman kak, kalau buat Buat teman. teman makasih ya udah buat nemenin aku di masa SMP ini. Maafin aku kalau misalnya aku banyak salah. Jangan lupain aku ya teman-teman. Oke. Oke, podcast Tuartila hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. See you. Bye. Bye.